Detik-detik taksi listrik terserempet kereta api terekam kamera warga. Kecelakaan bermula saat taksi yang dikemudikan Abdul Hamim melaju dari arah Kemayoran menuju Gunung Sahari. Saat tiba di perlintasan dengan kondisi palang pintu tertutup, pengemudi nekat menerobos palang pintu rel kereta. Naas, di saat bersamaan muncul komuter lain dari arah Kemayoran menuju Kampung Bandan yang langsung menabrak taksi tersebut. Meski taksi sempat terpental cukup jauh hingga nyaris terbalik, beruntung pengemudi lolos dari maut dan hanya mengalami luka ringan. Pengemudi taksi ini beralasan sedang terburu-buru mengurus keperluan hingga nekat menerobos pintu perlintasan kereta. Ketabrak tapi mental ke sini dia. Pagi bawa penumpang nggak, Pak? Enggak macet. Cuma saya buru-buru mau ada keperluan. Nah itu pas banget kereta lagi melintas udah ketutup dong palang atau gimana, Pak? Palangnya udah ketutup tapi kereta pertama udah lewat. Saya pikir nggak ada kereta lagi. Guna kepentingan penyelidikan, taksi beserta pengemudinya dibawa petugas ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, minibus terguling saat melintasi turunan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 16 penumpang mengalami luka, termasuk anak-anak. Belasan penumpang minibus ini mengalami luka setelah mobil yang mereka tumpangi terguling saat melintasi turunan Tajam Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya, 16 penumpang terluka, termasuk para ibu dan anak-anak. Kecelakaan berawal saat mobil sedang dalam perjalanan dari kawasan Batu ke wisata air panas Pacet. Setibanya di lokasi, sopir kehilangan kendali akibat rem yang diduga tidak berfungsi. Dari Batu mau kemana? Ke air panas. Ini motor berapa orang sih, Pak? 16. Itu ya. remnya gimana? Nggak terasa tuh gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kosong. Dari mana? Rasanya Dari situ, Pak. Bapaknya pernah lihat sini, Pak? Pernah lihat sini? Ya sering. Iya. Kayaknya aman-aman aja. Aman. Berapa orang, Pak, rombongannya, Pak? 16. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Tak ada korban akibat kecelakaan ini, namun korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Tawuran bubar setelah polisi melepaskan gas air mata. Situasi mencekam terjadi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Dua kelompok warga saling serang dengan senjata tajam, petasan, hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Para pengendara yang tengah melintas berhenti lantaran takut jadi salah sasaran aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran, namun diduga dipicu saling ejek. Di sini jaga, ini kan arah sini nggak ada apa-apa. Kalau sana gerang aja, Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polisi mengevakuasi jasad satu keluarga yang ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Diduga mereka tewas karena keracunan makanan karena ditemukan busa di mulut para korban. Setelah 4 jam melakukan proses identifikasi, polisi mengevakuasi jasad korban yang ditemukan tewas di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jasad ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi agar penyebab kematiannya bisa diketahui. Selain jasad para korban, polisi juga membawa barang bukti dari dalam rumah korban yang merupakan satu keluarga tersebut. Dari identifikasi sementara,
korban diketahui bernama Siti Solihah, berusia 50 tahun, Afiah Adilah Jamaluddin berusia 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaluddin berusia 13 tahun. Selain 3 orang meninggal dunia, ada 1 korban lain bernama Abdullah Syauki yang kondisinya kritis. Ditemukan adanya penemuan mayat terhadap 3 jenazah yang berjenis kelamin, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Selanjutnya kami melaksanakan olah TKP bersama dengan tim IDEN dan juga dari Dokes Polres. Untuk saat ini masih kita dalami terkait dengan penyebab kematian dari para jenazah tersebut, dan saat ini jenazah sudah kami bawa ke RS Polri. Polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi. Meski penyebab kematian diduga akibat keracunan makanan, namun polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian para korban. Tiga dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 RT 6 RW 10 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketiga korban tewas diketahui seorang ibu dan 2 orang anak. Mereka adalah Siti Solihah 50 tahun, Afiah Al-Adilah Jamaluddin 27 tahun, Adnan Al-Abrar Jamaluddin 13 tahun. Sementara 1 korban kritis bernama Abdullah Syauki Jamaluddin 22 tahun. Dugaan sementara penyebab kematian ketiga korban akibat keracunan makanan. Saya dapat info dari tetangganya kalau ada tetangganya yang kejadian itulah. Saya belum tahu waktu itu apakah sudah meninggal atau belum. Makanya terus saya kontak, telepon Pak Dimas. Itu kalau nggak salah ada 4 orang, ada 1 yang dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Jakarta Utara masih memintai keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anak kembali di iNews Sore pemirsa, 2 rumah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan habis terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 rumah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Ke belakang ya sampai. Sudah sampai belakang. Dugaan sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Selama 1 jam petugas berjibaku, akhirnya api berhasil dipadamkan. Meski tak ada korban jiwa, namun insiden kebakaran ini membuat 2 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Tim Inafis Polres Palopo masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga dari kebocoran regulator tabung gas saat memasak. Kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan yang didominasi kayu. Kebakaran diduga dari kebocoran regulator tabung gas saat digunakan untuk memasak.
Belasan unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Kabulatornya. Nah, karena posisi kalau itu dalamnya itu gasnya itu udah ada api. Nah, udah ada api itu, saya sendiri yang izin. Nah, agak sulit untuk handle, soalnya dibuka ke atas, nyembur semua. Kebakaran dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Palmerah dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta. Aksi premanisme para pelaku terjadi usai 2 penagih utang tewas dikeroyok sejumlah pengendara. Kasus kericuhan terjadi di Jalan Kalibata, Jakarta pada 11 Desember 2025. Puluhan kios pedagang dirusak dan dibakar. Usai 2 penagih utang tewas dikeroyok sejumlah oknum anggota polisi. Setelah 2 pekan, polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran. Bahwa untuk pelaku pembakarannya, kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian, di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Sepekan lalu, polisi juga telah menetapkan 6 orang personel Yanma Mabes Polri sebagai tersangka penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya 2 orang penagih utang. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Selain itu, ke-6 anggota Mabes Polri juga akan menjalani sidang etik profesi. Peristiwa bermula saat 2 penagih utang menghentikan sepeda motor. Di saat bersamaan, 6 polisi yang tengah melintas langsung turun dan mengeroyok kedua korban. 1 penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjatuh usai mengisi BBM, sebuah sepeda motor hangus terbakar di SPBU di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga jatuhnya sepeda motor memunculkan percikan api hingga picu terjadinya kebakaran. Hyundai. Woi, lari kabur! Kepanikan terjadi saat sebuah sepeda motor terbakar sesaat usai mengisi BBM di SPBU di Jalan Raden Ma'mun Nawawi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore. Tanggal 1 Januari. Kobaran api yang membesar membuat para pengendara yang tengah antre mengisi BBM panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Pom bensin Hyundai. Woi, lari kabur! Api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR oleh petugas SPBU. Kebakaran terjadi usai pemilik kendaraan mengisi BBM dan berusaha menyalakan kendaraannya. Namun saat berusaha dinyalakan, sepeda motor justru terjatuh hingga menimbulkan percikan api dan langsung memicu kebakaran. Pengendara sepeda motor terjatuh, timbul percikan api. Nah, kemudian setelah ada percikan api, petugas dari SPBU sekitar 8 atau 10 orang menggunakan APAT dari SPBU berhasil dipadamkan. Petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.